dilatih. Nah, saat itu yang saya latih sekitar 40 orang. Wah, Yang saya ambilkan dari wali murid dan warga sekitar yang memang dulu pernah ikut besek gitu ya, pernah besek. Ternyata karena memang ini agak sulit ya, ini kan memang beseknya cantik ya, beda dengan besek biasanya ya. Iya betul. Itu 40 itu yang jadi hanya 3 orang. Dari 40 yang datang, yang bisa jadi untuk pelatihan itu cuma 3 orang Iya, aja. 3 orang saja. Dan itu saya, aduh, gimana ya? Tapi memang ada beberapa orang yang gini, penasaran ya. Ini barang kelihatan nyata. Iya, Saya pasti bisa kok. Meskipun pusing-pusing gitu sampai semua itu tak tanya gimana Bu. Bu, saya sampai minum bodrek. Dan selamat datang di IFW Podcast. IFW adalah Indonesia Future Woman yang merupakan program terbaru dari UPRINDIS Indonesia Special Edition pada hari ini, pada Hari Pendidikan Nasional. Nah, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti cerita-cerita menarik dan inspiratif dari para pelaku usaha di seluruh Indonesia, silahkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dan perkenalkan, di sini nama Rani Dwi Sartika Sari, as a Vice Chair Program and Partnership UPRINDIS Indonesia yang akan menemani teman-teman Future Women pada hari ini akan berbincang tentang bagaimana melakukan atau menjalankan usaha di bidang kerajinan. Nah, kira-kira hari ini akan kedatangan siapa ya? Tentunya spesial ya, pada hari ini kita kedatangan seorang pelaku usaha yang kebetulan beliau juga seorang pendidik. Nah, ini bagaimana ya kira-kira menjalankan usahanya? Dan langsung saja kita sambut materi kita pada hari ini. Ada Ibu Sri Haryanti. Oke, Ibu Sri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh dong Bu disapa semua yang lagi nonton podcast IFW pada hari ini, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Haryati, kebetulan saya pendidik PAUD dari Tugu, Pucang Anak Tugu Trenggalek. Wah, luar biasa ya. Oke, jadi pada hari ini spesial buat teman-teman Bu Sri Haryanti datang nih. Tadi setelah kegiatan di sekolah begitu ya Ibu ya. Wah, jadi sudah menjadi pendidik, juga pelaku usaha juga. Emang gimana Bu mengawalinya dulu gitu? Boleh nggak diceritain ke kita gitu ya supaya kita tahu nih? Oke, baik. Awalnya itu kebetulan saya kan kepala sekolah di PAUD di pegunungan yang memang lahannya apa itu Curam ya, ekstrim. Nah itu di situ di kanan kiri itu banyak bambu di pegunungan yang begitu ekstrim. Wali murid itu kan jarak rumah itu kan jauh, jadi nunggu anak, jadi nganter anaknya tuh sambil nungguin, mereka nggak pulang gitu. Nah pas nungguin itu ya namanya ibu-ibu ya, itu kan mesti banyak gibahnya gitu. Terus saya tuh terketuk setiap, kok gibah ini ya, terus ini mau tak apain ya ini orang tua ini biar mereka itu berdaya ya, gitu produktif ya, juga ya biar gitu produktif ya. menghasilkan gitu. Terus akhirnya saya kebetulan saya juga pengurus BUMDes, jadi saya sama Pak Ketua saya itu ini Pak ini enaknya wali murid saya ini dikasih apa ya Pak? Ini saya kok sedih lihat kayak gini biar menghasilkan gitu. Terus kebetulan itu Ketua BUMDes saya itu bilang, oh Bu ini pas ada besek yang persegi panjang gitu. Nah itu kita dilombakan. Maksudnya gini, siapa yang dalam waktu kurun 1 bulan ini bisa membuat 1000 berapa gitu, nanti akan ditunjuk sebagai pionir gitu se-Jawa Timur gitu. Oh, oke. Saat itu ada lomba itu ya. Iya, itu pertama kali karena memang programnya saat itu back to nature gitu ya, Back to menggunakan nature ya. terus akhirnya saya ini bagus Pak gimana itu. Akhirnya terus saya mengumpulkan wali murid, juga bekerja sama dengan BUMDes gitu ya. Terus saya latih itu. Nah, dilatih. Nah, saat itu yang saya latih sekitar 40 orang. Wah, Yang saya ambilkan dari wali murid dan warga sekitar yang memang dulu pernah ikut besek gitu ya, pernah besek. Ternyata karena memang ini agak sulit ya, ini kan memang beseknya cantik ya, beda dengan besek biasanya ya.
Iya betul. Itu 40 itu yang jadi hanya 3 orang. Dari 40 yang datang, yang Heeh. bisa jadi untuk pelatihan itu cuma 3 orang Iya, aja. 3 orang saja. Dan itu saya, aduh, gimana ya? Tapi memang ada beberapa orang yang gini, penasaran ya, ini barang kelihatan nyata, Iya, saya betul. pasti bisa kok. Meskipun pusing-pusing gitu sampai semua itu tak tanya gimana Bu? Bu saya sampai minum bodrek ini sampai saya itu sampai tapi saya tetap penasaran Bu gimana ini ya gitu. Akhirnya Heeh. mereka juga belajar. Nah, Mm-mm. begitu. Terus akhirnya ya terus ada pesanan memang kan kita itu langsung apa ya karena memang ada kerjasamanya yang itu tadi harus disetorkan ke mana itu lewat BUMDes itu saya akhirnya setor itu tapi saya berusaha dari awal itu memang berapa persen ya itu saya lupa 15% kalau tidak saya sisihkan untuk sedekah. Nah Betul. gitu Jadi saya ada sedekah. sosialnya juga ya. Iya untuk ke PAUD itu. Nah awalnya memang begitu. Oke, jadi Ya. berawal dari forum pergibahan internasional. Jadi Saya kira gitu. supaya gibahnya itu juga bermanfaat dan Iya, saling support secara ekonomi ya. Jadi iya, ini jadi satu motivasi dan iya. yang mengawali justru ya. Dan berakhir seperti apa? Menang atau akhirnya bekerja sama atau MOU dengan Iya. penyelenggara? Terus akhirnya awalnya kita sih awalnya itu pakai modal di PAUD itu saya sisihkan untuk mengawali itu. Nah, terus karena kita bekerja sama dengan BUMDes, akhirnya yang modal dari PAUD itu dikembalikan, terus kita dimodali dari BUMDes gitu BUMDes. ya. Terus pesanan itu alhamdulillah dari awal itu kita sudah kewalahan. Dari berapa orang itu 3 orang itu pesanan itu sudah banyak. Saya itu sampai bingung itu gimana ya. Akhirnya saya orang yang belum bisa itu ayo belajar lagi ibaratnya tutor sebaya. Iya, Jadi betul. belajar ke orang yang bisa tadi. Nah, Mm-mm. gitu. Terus kebetulan salah satu itu punya anak. Nah, punya anak laki-laki ya. Nah, ibu itu juga kan lupa ingat gitu kadang bentuk. Tapi anaknya laki-laki itu memang beliaunya pinter ya. Jadi Iya, gini, daya ingatnya. dia nggak mungkin nggak begitu bisa buat, cuman matematikanya pinter. Oh, Itu begini loh. Jadi semua itu diarahkan sama dianya. Nah, oh. nah dari situ terus, oh saya pikir, oh saya bisa bekerja sama kayaknya dengan ini karena dianya cekatan dan Heeh. tahu dan bagaimana apa jenenge membuat besek beda-beda bentuk. Nah, kebetulan setiap ada pesanan itu, padahal kita kan belajar hanya yang persegi panjang itu ya. Betul, Nah, betul. tapi setiap pesanan itu beda-beda bentuk terus. Terus saya tanya ke yang masnya tadi, Mas gimana ini beda bentuk? Oh, ukurannya berapa ini? Ukurannya gini-gini. Oh, bisa gitu. Jadi sih Jadi berapapun menghitung. dia bisa-bisa langsung mengajari. Nah, setiap yang dia belajari, dia suruh mamak yang buat, nanti kita tularkan semuanya, reparasi Oh, semuanya. iya 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 iya. Nah, selalu begitu awalnya. Oh gitu. Hmm, Jadi nggak tiba-tiba langsung cering terus dikenal banyak orang terus semuanya pada bisa enggak, tapi melalui enggak. proses itu tadi. Iya, Itu di tahun berapa Bu kalau boleh tahu? tahun 2019 sebelum COVID. Nah, itu Oh, iya yang iya paling iya. berkesan ini. Iya iya. Saat Gimana itu? COVID, Mm-mm. itu kan enggak ada orang boleh keluar ya Sama itu. Heeh. sekali. Nah, Hmm. saya orang yang keluar. Saya memang karena memang ini pesanan luar Biasa biasa. banyak Ya, ya. memang Tetap kan tetap berjalan Bu. iya kan karena saat itu enggak boleh prasmanan ya. Oh Nah, iya. harus makanan itu harus Dibawa dibungkus, nah, pulang. dibawa pulang. Nah, justru saat itu di awal itu kok saya juga kaget ini kok pesanan sangat luar biasa. Justru orang-orang yang tidak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah saya kok terus-terus ya mungkin kalau saya pikir sih mungkin ya akibat sedekah juga. Iya, Mungkin karena bisa jadi ya kan lebih disisihkan berkah. ada sedekahnya gitu. Betul, oke. Wah, keren sekali ya. Ternyata seorang pendidik kalau misalkan berpikir lebih luas gitu ya, bagaimana bermanfaat bagi sesama, ternyata dampaknya Iya. juga luar biasa. Nggak cuma hanya untuk diri sendiri aja, tapi Betul. untuk masyarakat sekitar Iya. gitu. Wah, menarik sekali sih. Lalu kalau misalkan dilihat nih dari beberapa yang sudah kita display, kita Mm, lihat ya, ada mm, berbagai macam bentuk juga gitu, yang mungkin kita juga sempat belum lihat ya, kalau mungkin teman-teman mm. belum tahu besek ya. Besek itu adalah kerajinan dari bambu. Jadi di apa ya namanya Bu? Irat, Diirat ya, irat, diirat ya. ya, lalu diproses sedemikian rupa. Nah, kalau boleh tahu, berarti proses untuk bisa menjadi sebuah besek cantik ini gimana Bu Mm. kalau boleh tahu? Apakah karena emang
bambunya itu ada banyak gitu ya karena di Pucang Ana, di Iya. Trenggalek ada banyak bambu atau memang ada pengrajin khususnya sendiri atau seperti apa? Iya. Kebetulan di sekitar kami itu ada bambu banyak memang di daerah Pucang Anak khusus Sumber Madu itu di kanan kiri kalau jenengan mau ke sana itu mesti kanan kiri itu banyak bambu dan dulu memang banyak pengrajin besek tapi besek biasa. Oh iya, yang Nah, untuk tempe iya keripik gitu itu. ya. Nah akhirnya dari pengrajin itu saya coba melatih yang ini karena memang yang lagi istilahnya lagi tren ya karena besek yang lubang-lubang ini kalau untuk makanan itu aman karena ada lubang-lubangnya. Iya Kalau aman besek ya, kalau tertutup kan bisa basi, basi cepat gitu. basi gitu. Iya, itu. Terus ya begitu. Dari setiap pesanan ada, tadi yang emasnya tadi selalu Menghitung. menghitung gini mana, oh gini caranya gitu. Dan ini pun juga hasil dari beliaunya. Sebenarnya banyak, cuman karena tadi yang ready ini, jadi yang saya bawanya ini. Siap, oke. Mm-mm. Jadi biasanya itu nggak hanya tentang bentuknya kotak aja gitu Iya, ya, tapi ada persisi lucu nih panjang. guys. Nih kalau Heeh. misalkan teman-teman ya yang referensi untuk teman-teman yang belum nikah, nah souvenir-souvenir lucu nah seperti ini Iya. cocok sekali digunakan untuk souvenir nikah lah ya. Nah, itu Oke. apalagi besek dari bambu ini juga bisa support no plastic ya. Artinya untuk membiasakan mengurangi sampah plastik. Nah, ini biasa ini lucu banget nih. Bisa digunakan untuk tempat makanan. Iya. Ini juga bisa digunakan untuk tempat apa aja berarti? Mukena Iya, mungkin ya kalau atau cukup oh ya. sajadah. Dan bisa custom berarti ya, Bu ya. Iya. Maksudnya misalkan ukurannya mintanya Iya. agak Tapi besar gitu bisa. kebetulan kalau yang model seperti ini ya hanya ini. Hanya Nah, ini. iya. Oh, oke. Cuman ada lagi yang nanti namanya persegi 6 gitu beda lagi, agak besar lagi gitu. Oke oke oke. Nah, Iya. nanti di akhir sesi mungkin nanti teman-teman misalkan pengen banget penasaran ya, pengen tahu Mm-mm. produknya, nanti juga boleh ya Bu ya, misalkan ordernya di mana itu juga Iya, boleh oke. dikasih tahu. Sebenarnya awalnya polos ya, kita Yang bikinnya ini tuh semua. polos. Oh, Hmm, terus cuman karena mungkin ada pesanan, oh pengen yang seperti ini, pengen seperti ini. Nah, kami siap siap melayani. melayani. Artinya Oke. custom. Ada Mm. minimal ordernya juga? Tidak, ya sepasang satu gini. Oh, Nah, oke. biasanya per kodi, kodian. Perkodian. Oh, Oh, kodi. satu kodi itu 20 pasang Oke, gitu. jadi satu pasang itu artinya ada atas dan bawahnya ya teman-teman. Iya, Misalkan untuk souvenir diisinya mangkok iya bisa. ataupun mungkin diisi Handuk, apapun handuk. ya. Nah, itu kan lucu banget ya. Jadi kita bisa campaign untuk tidak menggunakan sampah plastik. Wah, keren keren keren. Oke, terus selanjutnya untuk desain-desain ini berarti semua itu inspirasinya Bu Har itu dapat dari internet mungkin atau Mm-mm. referensi dari para pelanggan, para customer. Iya. Kebanyakan referensi dari pelanggan. Oh, oke. Iya, Jadi karena kayak, Bu aku meminta. mau pesen yang kayak gini dong gitu ya, Iya. bisa. Selalu tidak ada saya bilang ke masnya, ini ukuran gini mana bisa? Bisa, bisa. Oke, lah bisa, ya bisa. Jadi ketika ada custom dari Heeh. pelanggan, terus Iya. ditanyakan untuk ukuran-ukuran dan cara bikinnya, kalau Mm-mm. udah oke approve langsung auto Iya. ACC gitu ya pesanannya ya. Oke. Nah, terus sejauh ini selain tadi dijelaskan ya tentang pesanannya banyak gitu ya, Mm-mm. terusnya banyak terus SDM-nya kurang mencukupi gitu. Iya. Kira-kira tantangan yang terbesar yang pernah Bu Har alami gitu ya, apalagi Mm-mm. Bu Har juga sebagai pendidik gitu. Iya. Apa nih tantangan terbesar untuk menjalankan usaha BSC ini eh, sampai sejauh ini? Apa nih tantangan terbesarnya? Kalau menurut saya tantangan paling besar itu adalah mengembangkan pengrajinnya. Ya, Oh, itu oke. sulit sekali karena saya itu berkali-kali saya sampai pelatihan di luar desa saya sudah pernah itu berapa kali di desa bahkan di desa Banaran desa mana itu ya itu berapa puluh yang dilatih satu pun tidak ada yang berhasil. Saya nggak tahu ya, mungkin karena memang harus cantik, harus rapi itu ya. Mereka kan Oh, kebiasaannya besek yang biasa semrawut, apa itu yang abrasan gitu iya ya, masih berasa. ada serabut-serabutnya itu yang penting laku gitu. Oh Nah, jadi ya. mereka tuh untuk seperti ini nggak, terusannya nggak telaten gitu. Kurang telaten ya. Iya, Jadi biasanya membentuk besek
dengan ukuran atau model yang tertentu, yang kurang Makanya rapi gitu dinamakan ya. besek cantik ini karena Oh, mau oke, cantik. namanya besek cantik ya. Iya. Besek cantik dari Pucang Anak. Wah, keren-keren. Oke, berarti sejauh ini tentang tantangannya kan tadi SDM gitu ya. Iya. Nanti bakal gimana Bu nanti kalau misalkan ke depan, apalagi Mm, misalkan dipromosikan iya, terus gitu ya, akan iya, banyak pesanan, kan iya. nggak mungkin kita selalu, wah kita udah full order Iya. gitu. Nah, kira-kira dari Bu Har harapannya nanti ke Mm. depannya berarti gimana Bu untuk SDM ini? Harapan saya itu pengennya ada apa ya, pelatihan-pelatihan lagi, tapi yang dalam bentuk lain. Maksudnya Hmm, gini, saya itu beberapa kali dipeseni itu model yang baru, biasanya untuk souvenir, bahkan itu untuk go internasional di Jepang, ekspor ya. ekspor dia itu untuk wadah telur gitu ya. Oh, oke. Nah, itu sederhana, simple, cuman karena pengrajin saya sudah fokus ke sini kewalahan. Oh, Nah, oke. saya pengennya mengembangkan orang lain lagi, dilatih lagi yang lainnya, begitu. Betul, betul, betul. Tapi ya mungkin minatnya saya juga kurang tahu ya gimana. Itu tantangan saya juga bingung ini. Gimana ya caranya agar mereka itu tertarik bahwa meskipun itu besek, tapi ini sangat menghasilkan gitu loh. Betul. Mm, Karena sebenarnya mungkin ya, ini mm, semoga ya para future woman dimanapun mm, teman-teman berada, misalkan ternyata teman-teman juga tertarik ya, wah aku kok penasaran ya gimana mm, cara mm. bikin beseknya. Iya. Nah, itu berarti bisa dong belajar ke Bu Har juga ya. Iya, bisa. Oke, siap. Kebetulan gini ya, saya juga kerjasama dengan BUMDes manapun. Saya juga terima kasih dengan, boleh nyebut nama? Boleh, Oh, boleh dong, boleh. boleh. Dengan Pak Budi, Dinas PMD yang dulu selalu, beliau kan catering. Jadi Iya, harus rapi, harus rapi. Nah, dari situ saya terus akhirnya rapi terus karena beliau kan makanan. Nggak ada, iya. boleh ada serabut. Nah, gitu. Oke. Terus sama Pak Jafar juga ketua BUMDes yang memperkenalkan saya ke BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia Jawa Timur lah paling tidak. Akhirnya di Gresik itu kemarin tuh sempat mengoling saya, Mbak saya pengen lah sini karena beliau yang ngambil dari kita. Mm-mm, mm-mm, Itu saya kan kewalahan terus. Nah, mm-mm. pengennya di sana itu juga dilatih biar bisa Membuat sesuatu memenuhi yang sama dan memenuhi memenuhi permintaan iya. pasar. Karena kalau besek catering itu kan beda dengan besek souvenir ya. Iya, Maksudnya kalau betul. besek kayak gini-gini kan hanya mungkin butuh satu, dua. Tapi kan kalau catering kan terus. Banyak terus, Iya, banyak terus, terus betul, betul, gitu. betul. Oke, Mm-mm. jadi memang sebenarnya berarti potensi pasarnya itu besar ya Bu ya. Bagus Nggak hanya di sekali. daerah saja, nggak hanya Mm-mm. di Indonesia saja, bahkan itu bisa ekspor juga gitu Iya, ya. Nah berarti betul. gimana sih seorang Bu Har gitu ya Mm-mm. untuk bisa melihat potensi ke depannya untuk usaha besek ini? Mana ya? Gimana nih kira-kira misalkan nih untuk membayangkan nih 5 sampai 10 tahun ke depan usaha besek ini bakal akan diminati pasar terus atau kayak Iya, gimana gitu? iya. Iya, kalau menurut saya ini sampai ke depan, sampai kapanpun tuh akan malah semakin diminati karena Mm-mm, memang ini kan bahannya alami. betul. Iya, bahkan pemerintah itu juga sudah mulai apa, Campaign ya tentang back to nature back to kembali ke nature, iya. alam. Dan kebetulan saya itu juga apa punya pelanggan itu pas pampres, istrinya kan Mm-mm, kebetulan apa namanya catering. Nah, catering. beliau juga ngambil dari kita. Nah, kebijakan kebijakan pemimpinnya Mm-mm, memang harus pakai besek. besek. Nah, gitu. Jadi saya optimis banget ini ke depannya. Ya memang dunia pemanasan global kayak gini kan memang harus back to Betul. nature. Nanti ya Betul. untuk bahan-bahan alami insya Allah ke depannya malah semakin Dan bagus. tentunya selain bahan alami ini juga bisa digunakan lagi gitu ya. Misalkan Iya. ini untuk beseknya bisa digunakan apa aja berarti ya? Wadah Misalkan berambah. wadah berambang, tempat bumbu-bumbuan ya kan di dapur. Iya. Terus misalkan untuk nyimpen apa selama dia masih bersih, rapi itu kan masih Mm-mm. bisa ya dipakai untuk yang lain gitu. Artinya kita mengurangi sampah juga Iya. gitu kan. Nah, ada suatu cerita ini teman Boleh. kebetulan saya punya pelanggan Mm-mm. itu yang kreatif, super kreatif. Mm-mm, Sebenarnya mm-mm. harapan saya itu kebetulan ini luar kabupaten. Oke. Sebenarnya harapan saya sih di Kabupaten Trenggalek, Mm-mm. tapi ini di kabupaten lain. Kebetulan beliaunya juga asli Trenggalek Panggul. Nah, Oh iya. beliau itu super kreatif. Jadi yang kayak gini itu dihias, dihias, dikasih
pita, dikasih apa, bahkan dikasih cantolan, jadi seperti rantang. Rantang. Iya, Oh. nah itu kalau musim hari raya, musim Natal itu luar biasa pesanannya gitu. Oh, oke Jadi oke. sebenarnya harapan saya itu orang Trenggalek itu ayo toh bisa kok yang Mengembangkan iya kreasinya. menyampaikan kreasinya. Mm, Oke, saya mungkin konsumen pertama untuk beseknya. mm, mm. Silahkan panjenengan yang punya bakat-bakat punya kreatif-kreatif itu menghias ini sehingga Ini menjadi daya jual yang lebih tinggi lebih tinggi lagi. lagi. Nah, itu ya Gitu. teman-teman ya. Jadi misalkan ada nih perempuan-perempuan di luar sana ya, para future woman yang melihat ini sebagai sebuah potensi, Iya. mungkin teman-teman bisa menjadi koordinatornya misalkan ya. Terus Mm. nanti menghubungi Bu Har, ayo dong Bu ajarin aku misalkan untuk Iya. menularkan tadi namanya adalah apa sebaya tadi Bu? Tutor Tutor sebaya. sebaya. Nah, Heeh. siapa tahu ya teman-teman Iya. future woman itu bisa menjadi tutor sebaya dan bisa Mm. mengembangkan juga ya usaha Iya. perbesean ini. Ya siapa tahu ini juga bisa menjadi peluang bisnis yang wah Iya. itu pasti potensi cuan banget gitu Iya. ya. Karena Potensi memang cuan banget. ini yang asli memang benar ini kalangan menengah ke atas. Wah, Kalau menengah justru bawah, kalangan menengah ke atas iya. ya. Kalau menengah bawah keberatan. Iya. Pilih anu pakai kardus atau pakai plastik gitu Plastik ya. ya. Nah, itu. Iya. Karena memang kalau misalkan teman-teman yang segmennya Mm. menengah ke atas itu pasti Iya. juga sudah mulai sadar untuk Oke. pengurangan sampah plastik, terus Iya, tentang itu. estetika Iya. sebuah produk, bagaimana misalkan sebuah mukena ditaruh sini jadi Mm. lebih cantik, itu kan jadi ada nilai plusnya begitu Iya. ya. Iya. Dan kalau misalkan range harganya sendiri, itu mulai dari Mm. berapa Bu Han? Untuk produk-produknya dari Eh, BEPP. Ini murah sekali, satu pasang gini ya, kurang Mm-mm. lebih ada yang 2.500, tinggal ukurannya. Ukuran Wah, mulai terkecil, 2.500, Masya Allah. mm-mm. Aku nggak bayangin deh, Bu. Kalau misalkan proses dari bambu, terus Irat, diirat, dijemur, dijemur, terus diwarna. diwarna dulu, terus ada proses beseknya, itu dengan harga 2.500 menurut kalian gimana? Affordable, very affordable, ya. Gitu. Jadi ini sangat Iya. eh, ekonomis dan ini Mm-mm. kita sangat membantu lingkungan ya untuk memulihkan lingkungan kita untuk bisa Mm-mm. mengurangi sampah lah seenggaknya Betul, ya betul. mengurangi sampah plastik tentunya kalau misalkan udah ada beseknya jangan ditambahi plastik ya guys Lah ya itu. sama aja nanti oke nah Iya. dari banyak cerita yang sudah Bu Harta disampaikan, ini Mm-mm. special edition, ini podcast IFW ini akan disampaikan di hari ini Mm-mm. pada peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai Iya. pendidik juga nih Bu. Apa sih pesannya Bu Har gitu ya Mm-mm. untuk perempuan-perempuan masa depan ya di Mm. ya mungkin lagi nonton podcast ini Iya. itu apa sih pesan yang ingin banget Bu Har sampaikan untuk teman-teman di sana? Pesannya apa ya, untuk terutama karena saya pendidik ya, untuk pendidik PAUD yang lainnya, apakah karena PAUD ya, atau mungkin ya bolehlah SD atau yang lainnya, kita kembangkan bisa kok kerjasama mengembangkan potensi ini dengan apa wali murid. Karena saya juga sudah mempraktekkan dengan beberapa lembaga yang saya ajak kerjasama dan juga membuat ini dan hasilnya juga bisa membantu untuk operasional lembaga Wah, gitu. Masya Jadi Allah. jangan berada hanya di zona nyaman sudah begini saja gitu. Kalau guru PAUD kan tidak maaf ya, bukan tidak ada bayarnya kan yen ono Lain yen, online. ah, gitu. Jadi Masya dengan Allah, Masya dengan yang Allah. lain-lainnya ini alhamdulillah bisa menambah ekonomi kita. Terus apa ya, kesibukan kita mungkin juga bertambah ya. Apa karena kebanyakan kan orang sudah di zona nyaman kalau Iya, sudah betul ya banget. ya sudah itu aja, usahaku sudah dapat bayar gitu. Maaf loh ya. Oke, jadi Iya. ternyata BSE ini juga bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman ternyata seorang pendidik juga, Iya. ikut menggerakkan. Seenggaknya misalkan memang aku belum bisa nih bikin beseknya. Nah, ikut menggerakkan. Misalkan ada wali-wali murid yang ternyata berpotensi juga untuk Iya. bisa menjadi pengrajin gitu kan. Terus Mm. bekerja sama, akhirnya Iya. dari perempuan satu ke perempuan lainnya saling memberdayakan, akhirnya terbentuklah pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah kita masing-masing. Wah, keren ini Bu Arya. Jadi pesannya itu nggak hanya tentang
profit untuk kita sendiri ya, Iya, tapi bagaimana kita itu betul. sangat bermanfaat bagi perempuan-perempuan atau lingkungan kita yang lainnya seperti itu. Oke, nah mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita ulik gitu ya kepada Bu Har, dan semoga nanti kita juga berharap adanya usaha BC ini itu bisa semakin berkembang nantinya, Amin, dan amin semoga ya. Opendies Indonesia melalui Opendies Indonesia misalkan salah Amin. satunya juga bisa mengembangkan di pasar ekspor gitu ya. Amin, Amin amin. amin. Itu cita-citanya. Amin. Oke, dan selanjutnya Bu Har ini aku akan ada games. Iya. Jadi sesinya jawab cepat. Misalkan Oh. Bu Har saya tanya, panas atau dingin? Jawabnya langsung panas. Misalkan gitu ya. Jadi langsung cepat, tidak ada jeda 1 detik pun. Oh. Oke, oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Pesanan banyak, untung dikit atau pesanan dikit, untungnya banyak? Pesanan banyak, untung dikit. Pesanan banyak, untung dikit. Kenapa Bu seperti itu? Karena kita nanti bisa, kalau banyak, bisa continue. Biasanya sedikit, kalau untung banyak itu hanya sekali itu saja, biasanya orang kapok gitu ya. Oh iya. Kalau misalkan saya jadi Bu Har, tadi saya berpikir pesanan dikit tapi untungnya banyak dong gitu ya. Tapi Bu Har berpikir Ke depannya lain, sampai kelanjutannya. Good. Oke. Selanjutnya adalah di DP dulu atau dibayar langsung? DP dulu aja. Kenapa Ibu? Nggak tahu ya, memang kepercayaan aja. Kita membangun kepercayaan di awal seperti itu lah. Oke, jadi daripada misalkan Bu Har, aku mau pesen dong 10.000 pieces gitu, ini saya bayar langsung tunai gitu, mending di DP dulu ya? Ya tunai ya lebih baik lah. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi di DP dulu juga boleh. Kalau misalkan dibayar langsung, lunasi juga boleh, gitu ya. Cuman mungkin akhirnya pressure-nya berbeda ya, karena misalkan kita sebagai konsumen, bahkan aku udah bayar semuanya langsung gitu mungkin ya, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah mengutamakan kualitas atau mengutamakan keuntungan. Kualitas dong. Wah, oke. Jadi emang kita harus benar-benar teliti ya Bu Har ya, untuk setiap produk yang akan kita pasarkan. Berarti emang satu produk ini bisa berapa lama Ibu produksinya? Biasanya kalau sudah ahli itu apa ya, satu kodian loh ya, biasanya itu 1 minggu. Kita kan satu pasaran ya. Iya betul. Satu kan kita kan ada pasar paing di Tugu. Nah, Iya betul. setiap paing itu kan mereka store ya gitu. Itu kalau yang sudah ahli loh ini, itu tuh 3 kodi, itu sudah ahli. Kalau yang sedang-sedang itu ya 1,5 gitu. Oke, siap-siap. Jadi lebih mengutamakan kualitas daripada apa tadi? Keuntungan. Karena kalau tes bagus sih pasti akan kembali lagi. Iya betul, jadi repeat order lagi gitu ya. Selanjutnya, dikerjakan sendiri atau dikerjakan bersama-sama? Bersama-sama dong. Iya, kalau sendiri bakal menggis-menggis. Oke, Karena kita saling membutuhkan. Nah, oke. Mengutamakan model terbaru atau mengutamakan produk yang sudah ada? Yang sudah ada aja. Kenapa Ibu seperti itu? Karena kalau produk baru itu kita harus belajar lagi, padahal kita yang produk lama itu kita masih kewalahan gitu. Oh, oke. Jadi lebih baik yang sudah ada tapi sedikit dikembangkan, dikreasikan daripada inovasi terus nanti kita nggak jadi-jadi gitu ya. Oke. Nah itu tadi games untuk Bu Har ya. Games jawab cepat, dan semoga nanti itu tadi sebagai gambaran ya bagi teman-teman siapapun yang nanti mungkin akan bisa mengembangkan atau misalkan cari ide bisnis lainnya. Nah itu bisa banget nih untuk bisa bekerja sama dengan Bu Har, untuk bisa belajar kerajinannya dan bisa mengembangkan, bisa menularkan ke perempuan-perempuan yang ada di sekitar supaya itu juga bisa memunculkan potensi lapangan pekerjaan yang baru. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Har untuk hari ini waktunya. Semangat untuk semua pendidik yang ada di Indonesia, terutama PAUD ya Ibu. Ini saya juga mewakili teman-teman semua yang lagi nonton atau yang lagi ada di Opendies Indonesia. Itu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pendidik kita yang tidak kenal lelah, tidak pantang menyerah untuk bisa mendidik putra-putri bangsa. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk para pendidik di Boleh menambahkan satu lagi? Boleh dong, boleh silakan. Oke.
Kebetulan kemarin saya itu menempuh pendidikan S2 Wah, Masya dan Allah. tesis saya tentang desa. Iya. Dan alhamdulillah Wow. jurnal saya sudah keluar. Keluar. Iya. Wah, udah publish juga. Jadi Keren, keren. kalau jadi pendidik jangan pada zona nyaman saja, kita harus berkembang dan berkembang. Berkembang dan Jadi perempuan hebat. Wah, mantap, mantap, mantap.